Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selsa Nurliasya dengan NIM 2342079 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persepsi terhadap pekerjaan dan gengsi sosial sebagai determinan pengangguran di pedesaan. Untuk pendahuluan, pengangguran merupakan masalah ekonomi dan sosial yang masih ada sampai saat ini di desa. Meskipun di desa sumber daya alam melimpah dan banyak peluang kerja di sektor informal, tetapi masyarakat banyak yang memilih untuk tidak bekerja. Kenyataan ini menunjukkan permasalahan pengangguran di desa tidak hanya sesimpel itu. Pengangguran di desa tidak hanya disebabkan oleh kekurangan atau keterbatasan lapangan pekerjaan, tetapi dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu sosial dan budaya, seperti persepsi terhadap pekerjaan dan gengsi sosial. Di banyak desa, pekerjaan seperti buruh tani, peternak, pedagang kecil, atau pekerja harian sering dianggap sebagai pekerjaan yang rendahan, yang dianggap tidak punya nilai sosial yang tinggi. Sedangkan jika bekerja di sektor formal seperti bekerja di kota ataupun di instansi pemerintah dianggap lebih dihargai dan menjadi sebuah simbol kesuksesan. Dengan adanya doktrin itu atau persepsi seperti itu membuat sebagian masyarakat menolak pekerjaan yang tersedia di desa karena dianggap tidak sesuai dengan status sosial yang diinginkan. Tidak hanya itu, dengan adanya peningkatan pendidikan di desa tanpa dibarengi dengan adanya lapangan pekerjaan yang formal yang memadai, itu memperbesar kesenjangan antara harapan dan realitas kerja. Mereka yang berpendidikan tinggi seringkali enggan bekerja di sektor pertanian atau pekerjaan kasar karena merasa pekerjaan itu kurang atau tidak sepadan dengan tingkat pendidikannya. Banyak individu yang sebenarnya mampu bekerja tetapi memilih untuk tidak bekerja karena alasan gengsi. Permasalahan: banyak masyarakat pedesaan, khususnya generasi muda, memiliki pandangan bahwa pekerjaan yang layak harus sesuai dengan tingkat pendidikan dan status tinggi di mata sosial. Mereka cenderung menolak pekerjaan di sektor pertanian, perdagangan kecil, atau pekerjaan manual lainnya karena dianggap tidak bergengsi. Akibatnya, mereka lebih memilih menganggur atau merantau ke kota untuk mencari pekerjaan yang dianggap lebih terhormat atau lebih bergengsi, meskipun peluangnya itu belum pasti. Submasalah yang pertama, sejauh mana tingkat pendidikan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pilihan pekerjaan. Kedua, bagaimana pengaruh gengsi sosial terhadap pilihan atau penolakan terhadap suatu pekerjaan di pedesaan. Yang ketiga, bagaimana persepsi dan gengsi sosial berkontribusi terhadap peningkatan tingkat pengangguran di pedesaan. Data BPS Ponorogo tahun 2022 untuk TPT atau tingkat pengangguran terbuka di angka 5,51% dan untuk TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja di angka 72,92%. Untuk tahun 2023, TPT di angka 4,46% dan TPAK di angka 75,88%. Tahun 2024, TPT di angka 4,19 dan TPAK di angka 78,75%. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Ponorogo tahun 2022 sampai 2024, terlihat bahwa
tingkat pengangguran menurun dari 5,51% menjadi 4,19%. Sementara tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat dari 72,92% menjadi 78,75%. Kondisi ini mencerminkan bahwa perbaikan dalam kinerja pasar tenaga kerja, tapi secara sosial masih muncul persoalan pengangguran yang disebabkan oleh faktor gengsi sosial di pedesaan, khususnya di kalangan generasi muda yang enggan untuk mengambil pekerjaan non-formal yang dianggap kurang memuaskan atau kurang bergengsi. Situasi ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan tidak cukup hanya fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan, tetapi juga perlu diarahkan pada perubahan pola pikir masyarakat mengenai tentang suatu makna dan nilai dari suatu pekerjaan itu sendiri. Untuk landasan teori, yang pertama yaitu teori modal manusia, Human Capital Theory, dari Becker 1964. Teori ini menyatakan bahwa pendidikan meningkatkan keterampilan dan produktivitas seseorang, yang pada gilirannya mempengaruhi pandangan terhadap jenis pekerjaan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kualitas atau kualifikasi dan gengsi sosial yang lebih tinggi. Teori yang kedua yaitu teori status sosial, dari Max Weber 1947. Weber menjelaskan bahwa status sosial mencerminkan kehormatan dan prestis yang diberikan masyarakat terhadap suatu posisi atau pekerjaan. Dalam konteks pedesaan, pekerjaan dianggap tidak hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai simbol kedudukan sosial. Dan yang teori terakhir yaitu teori pengangguran friksional dan struktural, dari Keynes 1936, Todaro 1980. Pengangguran di pedesaan tidak selalu disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan, tetapi juga bisa karena ketidaksesuaian antara persepsi masyarakat terhadap pekerjaan dan peluang yang tersedia, atau pengangguran struktural. Solusi dari permasalahan yang ada yaitu upaya peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal agar masyarakat memiliki pandangan positif terhadap pekerjaan di desa. Selain itu, perlu dilakukan kampanye sosial untuk mengubah citra pekerjaan desa menjadi lebih bernilai dan bergengsi, dengan disertai pengembangan lapangan kerja melalui UMKM dan ekonomi kreatif. Hasil yang diinginkan yaitu masyarakat pedesaan memiliki pandangan positif terhadap pekerjaan, tingkat penganggurannya menurun, dan terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan pengembangan dan pembangunan ekonomi di desa. Untuk kesimpulan, pengangguran di masyarakat tidak hanya disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan, tetapi juga adanya faktor lain yang mempengaruhi, yaitu gengsi sosial yang beredar di masyarakat pedesaan. Masyarakat lebih cenderung menyepelekan sebuah pekerjaan informal yang ada, seperti buruh tani, pedagang kecil, atau kerja fisik. Mereka lebih membanggakan akan pekerjaan di kota yang lebih formal dan pekerjaan-pekerjaan di instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa mengatasi pengangguran tidak hanya menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi juga merubah pola pikir masyarakat agar menghargai setiap jenis pekerjaan. Dengan dukungan pemerintah, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya kerja dan kemandirian, masyarakat pedesaan dapat lebih terbuka terhadap berbagai peluang kerja yang ada, sehingga tingkat pengangguran menurun dan kesejahteraan desa meningkat. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.